Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa, mungkin Anda masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu yang menimpa seorang remaja bernama Muhammad Alfi beserta 3 orang temannya yang tenggelam di Sungai Musi. Saat itu Alfi bersama dengan puluhan santri sedang pulang menuju ke pesantrennya Ar-Riyadh. Mereka baru saja pulang dari kegiatan Khatmul Quran. Sesampainya di dermaga, para santri berebut untuk segera turun, sehingga membuat perahu itu menjadi oleng dan tenggelam. Alfi tercebur dan terbawa arus karena memang dia tidak bisa berenang. Keesokan harinya, Alfi diketemukan sudah meninggal dunia. Alfi diketemukan sedang mendekap Al-Quran yang dicintainya. Dan orang-orang tidak bisa mengambil Quran itu karena dia dekat dengan erat. Wajahnya terlihat segar seperti orang baru selesai mandi. Akhirnya ibunya datang, memeluk dia dan berkata kepada Muhammad Alfi, "Alfi, Ibu rela dengan kepergianmu. Ibu ikhlas." Selesai ibunya berkata seperti itu, Al-Quran bisa dilepaskan dari dekapan Alfi. Para pemirsa, berapa banyak orang yang berkeinginan menjadi keluarga orang-orang terkenal, menjadi keluarga para pejabat, para pengusaha, hartawan, dan lain sebagainya. Padahal peluangnya sangat kecil dan itu belum tentu menjadi sebuah kemuliaan. Tetapi tahukah kita bahwa ada sekian banyak orang yang akan bisa menjadi keluarganya Allah? Bayangkan, menjadi keluarganya Allah. Sang penguasa jagat raya, pemilik seluruh jagat raya, pencipta para penguasa, para pejabat, para hartawan. Sebuah hadis menjelaskan bahwa innallaha ahlin, sesungguhnya Allah memiliki keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Hum ahlullah. Merekalah keluarganya Allah. Wa khosotah. Dan hamba pilihannya. Kenapa kita tidak berkeinginan menjadi keluarganya Allah?
betapa kita akan sangat berbahagia. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Itulah salah satu alasan kenapa seharusnya kita mencintai Al-Quran. Dan inilah kiat yang pertama, yakni kita berkeinginan menjadi keluarganya Allah. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dijelaskan ada sebuah hadis yang insya Allah sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa seorang sahabat bernama Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, pada suatu malam beliau membaca Al-Quranul Karim suratul Baqarah. Di dekat dia ada kuda yang sedang diikat. Dikala beliau membaca Al-Quran itu, kuda bergerak. Beliau heran. Lalu beliau berhenti membacanya. Kuda itu pun berhenti bergeraknya. Beliau ulangi kembali membaca suratul Baqarah. Dan kembali kuda itu bergerak. Dikala beliau berhenti membacanya, kuda itu pun berhenti bergeraknya. Beliau baca agak lama. Kuda itu meringkik, bergerak tidak karuan. Berhentilah Hudayr dari tilawah karena beliau khawatir anaknya akan terinjak. Beliau angkat anaknya dan dikala beliau mendongak ke langit, beliau melihat ada sebuah awan berbentuk seperti payung dan di dalamnya seperti ada sebuah pelita. Beliau keluar dari rumah, beliau dekati, tapi beliau tidak bisa melihatnya lagi. Keesokan harinya beliau sampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Rasul? Kalau kamu baca Al-Quran itu sampai pagi, sampai terang, maka orang akan bisa melihat seperti apa wujud malaikat. Allahu Akbar. Inilah yang dijelaskan oleh hadis. Jika seseorang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mendiskusikannya, maka malaikat akan turun. Akan menaungi mereka. Sehingga turunlah ketenangan dan ketentraman kepada orang-orang itu. Inilah kiat yang kedua. Kenapa seharusnya kita mencintai Al-Quranul Karim. Kita membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Maka hidup kita akan tenang. Hidup kita akan tentram. Akan hilang perasaan tertekan, stres, dan lain sebagainya. Kita tidak akan memerlukan obat. Karena Al-Quran adalah asyifa, obat. Ketenangan dan ketentraman inilah yang diperlukan oleh manusia dimanapun. Mereka mencari kekayaan, mencari rejeki. Kalau kita tanya, mereka ingin agar hidupnya tenang dan tentram. Padahal dengan tilawah, dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, hidup kita akan tenang dan tentram. Inilah kiat yang kedua. Yang seyogianya menjadi amalan kita setiap hari. Insya Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya, maka insya Allah
Orang tua kita akan diberikan mahkota di akhirat. Berapa banyak pengorbanan orang tua untuk kita. Dan sangat sulit kita untuk membalasnya. Apalagi kadangkala kita sukses secara dunia dikala orang tua sudah tiada. Kita mau memberikan apa kepada mereka? Maka cintailah Al-Quran. Bacalah, pelajarilah. Bahkan kalau bisa hafalkanlah. Karena dampaknya akan didapat secara positif oleh orang tua kita kelak di akhirat. Sebagaimana sebuah hadis menyatakan bahwa man qara al-Quran, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, wa amila bima fih, dan dia amalkan isi Al-Quran, albisa walidah tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya kelak di hari kiamat. Aduh ya Allah, betapa beruntungnya kita jika kita bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tua kita kelak di akhirat. Inilah beberapa kiat yang insya Allah akan membuat kita cinta kepada Al-Quran. Yaitu kita akan dijadikan keluarga Allah. Siapa yang tidak kepengin? Yang kedua, akan turun ketenangan, ketentraman kepada siapa yang membaca dan mengamalkannya. Dan yang ketiga, orang tua kita akan dipakaikan mahkota kelak di akhirat. Semoga kita mencintai Al-Quran, mau membacanya setiap hari, mau mempelajarinya, dan yang utama adalah mau mengamalkannya. Semoga ini memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.